Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku, Uni Uci Official. Hai moms. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing ke moms semua tentang bagaimana cara penyimpanan ASI yang baik dan benar tanpa mengurangi kualitas dan nutrisi yang ada di dalam ASI. Nah, bagi moms yang penasaran, tonton video aku sampai habis. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe dulu YouTube channelnya, nyalain lonceng notifikasinya agar moms dan bunda sekalian mendapatkan video-video terbaru dari aku. Jadi, sebelum kita masuk ke video intinya tentang penyimpanan ASI yang baik dan benar, aku mau cerita sedikit nih moms. Nah, kebetulan bulan depan, bulan Juni, tepatnya tanggal 6, itu aku udah mulai masuk kerja. Artinya, cuti melahirkan aku yang diberikan oleh kantor selama 3 bulan akan segera berakhir. Nah, karena aku nggak mau baby aku itu nggak dapat ASI eksklusif selama 6 bulan dan maksimal 2 tahun, jadi aku memutuskan untuk pumping ASI. Nah, jadi baby aku itu umurnya 19 Mei kemarin sudah 2 bulan. Nah, si baby aku ini itu menyusu dengan aku itu kuat dan banyak banget, dan bahkan juga sering, walaupun aku tetap menjadwalkan itu si baby aku ini menyusunya itu sekali 2 jam. Nah, karena aku udah masuk kantor, perginya jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, jadi aku sudah mulai pumping ASI aku mulai dari tanggal 10 Mei 2022 kemarin. Jadi aku udah mulai ngestok sedikit demi sedikit. Itu biasanya aku ngepumping sehari bisa sampai 3 kali. Itu maksimal biasanya aku sampai 3 kali. Nah, aku ngepumping ini sekali 4 jam karena aku harus menyusui baby aku itu sekali 2 jam. Jadi aku pumping biasanya sebelum menyusui baby aku secara langsung atau setelah aku menyusui baby aku. Jadi sebenarnya prinsip dari pumping atau perah ASI ini, atau kita singkat dengan ASIP, itu untuk mengosongkan payudara kita. Nah, kalau payudara kita udah kosong, berarti otomatis si payudara ini akan memproduksi lagi ASI yang baru. Nah, sebelum kita ngepumping ASI, pastikan dulu semua peralatan-peralatan yang digunakan untuk menyimpan ASI dan memerah ASI itu sudah steril. Yang kita butuhkan untuk pumping ASI adalah yang pertama itu pompa ASI. Nah, pompa ASI ini biasanya ada 2 macam. Yang pertama yang manual dan yang kedua yang elektrik. Nah, aku gunain yang pompa ASI yang elektrik. Nah, kemudian peralatan yang berikutnya yang wajib dan harus moms punya adalah kantong atau botol untuk menyimpan ASI. Nah, untuk menyimpan ASI ini biasanya ada 2 wadah. Yang pertama yang terbuat dari plastik dan yang kedua terbuat dari botol kaca. Nah, untuk harganya sendiri, yang kantong plastik itu isinya 1 kotak biasanya 30 buah dengan harga 20.000 sampai dengan 45.000 tergantung ukuran dan tergantung merek. Dan untuk botol kaca penyimpanan ASI untuk perah ini atau ASIP ini biasanya harganya juga bervariasi mulai dari 10.000 sampai dengan 50.000 tergantung dengan kualitas dan merek dari botol ASI. Nah, jadi cara penyimpanan ASI yang baik dan benar tanpa mengurangi kualitas dan nutrisi yang ada di dalam ASI, yang pertama yaitu dengan suhu ruangan itu ASI bisa bertahan sekitaran 4 sampai dengan 6 jam. Nah, biasanya kalau ASI yang sudah kita perah kemudian kita diamkan di suhu ruangan itu biasanya bertahan 4 sampai 6 jam. Bahkan kalau udah lebih dari 4 jam biasanya ASI itu sudah rusak atau basi. Nah, moms, ada juga moms yang menyimpan ASInya itu di dalam cooler bag. Biasanya cooler bag ini digunain bagi para moms yang sibuk bekerja, kemudian ngepumping di kantor atau di tempat-tempat umum, biasanya harus membawa cooler bag. Nah, cooler bag ini adalah tas pendingin di mana isinya itu bisa menyimpan ASI yang sudah diperah tadi. Namun, cooler bag itu harus ada gel pendinginnya atau ice gelnya. Nah, ice gel ini bisa dibeli di baby shop atau store baby online. Nah, itu ada beberapa ukuran, ada yang 200 ml, 500 ml, tergantung kebutuhan moms dan harganya juga terjangkau.
Nah, kalau misalnya moms habis ngepumping kemudian menyimpan ASI yang habis dipumping tadi dalam cooler bag, pastikan benar kalau dalam cooler bagnya itu harus ada ice gel pendingin. Nah, tapi jangan taruh ice gelnya di bagian bawah. Biasanya ice gelnya itu harus ditaruh di antara ASI. Biasanya nih ya, moms, di sebelah pertamanya ini ice gel, kemudian ASI, kemudian ice gel, ASI, ice gel. Nah, seperti itu ya moms, cara menyimpan ASI di dalam cooler bag. Nah, untuk ketahanannya, ASI yang disimpan di dalam cooler bag itu bertahan sekitaran 12 jam. Nah, jadi misalnya setelah moms pumping, kemudian ASI yang moms pumping tadi moms masukkan ke dalam cooler bag dan sampai di rumah masukin ke dalam freezer. Nah, otomatis moms harus gunain dulu ASI yang udah ada di freezer yang udah dipumping sebelumnya. Baru deh moms masukin ASI yang ada di cooler bag tadi ke dalam freezer. Nah, bagaimana sih cara menyimpan ASI di dalam kulkas? Nah, kulkas ini ada 3 macam. Yang pertama itu kulkas 1 pintu, yang kedua kulkas 2 pintu, dan ada juga kulkas yang beneran khusus untuk menyimpan ASI. Biasanya itu hanya 1 pintu dan khusus freezer. Itu biasanya freezernya atau kulkasnya itu beneran khusus untuk penyimpanan ASI yang suhunya bisa sampai minus 18 derajat. Nah moms, kalau moms menyimpan ASI di dalam kulkas 1 pintu, pastikan beneran menyimpannya di dalam freezer di bagian dalam. Jangan menyimpan ASI di bagian pintu, karena kalau di bagian pintu biasanya kan kita sering buka tutup pintu. Nah, itu akan mempengaruhi suhu yang ada di dalam kulkas. Nah, sebaiknya mom simpannya itu di dalam freezer yang bagian dalamnya. Nah, kalau di kulkas 1 pintu itu biasanya ASI bisa bertahan 2-3 bulan. Bagaimana kalau menyimpan ASI di dalam kulkas 2 pintu? Nah, jika moms memiliki kulkas 2 pintu, itu biasanya di bagian atas adalah freezer, di bagian bawah itu kulkas biasa atau chiller. Nah, ASI yang sudah dipumping tadi itu moms harus simpan di freezer bagian atas di dalamnya. Jangan kalau bisa, kalau misalnya masih ada space atau ruang di freezernya itu isi ASI-nya tadi di bagian freezer, jangan menyimpannya di bagian pintu, karena kita mengingat kalau di bagian pintu kita sering buka tutup setelah kita pumping kita masukkan ASI, kita pumping kita masukkan ASI, otomatis pintu kulkasnya tadi itu sering dibuka dan bisa mempengaruhi suhu yang ada di dalam freezer. Nah, untuk kulkas 2 pintu itu ASI bisa bertahan berkisaran 4 bulanan. Nah, cukup lama ya moms. Jadi bagi moms yang memiliki kulkas 2 pintu, pastikan untuk menyimpannya di bagian dalam, karena kan kalau kulkas 2 pintu freezernya biasanya ada 2 tingkatan. Nah, itu cukup untuk menyimpan ASI. Nah, bagaimana kalau menyimpan ASI-nya itu di dalam kulkas yang khusus untuk penyimpanan ASI atau yang terdiri dari freezer saja? Nah, biasanya ASI bisa bertahan lebih lama lagi, yaitu 6 bulan. Nah, lama ya moms. Jadi bagi moms yang misalnya memiliki apapun jenis kulkasnya, itu ASI bisa bertahan bulanan. Jadi bagi moms yang kerja, yang sibuk, yang gak sempat menyusui babynya secara langsung, itu bisa melakukan teknik pumping. Dan cara penyimpanan tadi juga harus benar ya moms, jangan sampai salah. Kemudian setelah ASI dimasukkan di dalam freezer, bagaimana sih cara menghangatkan ASI yang baik dan benar tanpa mengurangi kualitas dan nutrisi yang ada di dalam ASI? Nah, kita akan bahas di video selanjutnya ya moms. So, bagi moms semua yang belum subscribe dulu YouTube channel aku, nyalain lonceng notifikasinya agar moms semua mendapatkan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.